Namo Buddhaya. Salam sehat, salam hormat kepada Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia. Menjadi seorang penceramah atau Dharma Duta, tentu seorang Dharma Duta harus siap menghadapi celaan atau kritikan. Jadi kita jangan hanya berharap mendapatkan apresiasi dari umat atau pengurus wihara. Bisa saja itu berupa kritikan ataupun celaan. Maka itu seorang Dharma Duta harus siap menerima hal tersebut. Sang Buddha mengatakan, dipuji ataupun dicela adalah dua kondisi duniawi yang pasti kita terima. Ya, dipuji ataupun dicela hal yang biasa. Tak ada seorang pun yang bebas dari pujian ataupun bebas dari celaan. Setiap orang bisa saja dipuji ataupun dicela. Nah, dalam satu sutta Sang Buddha mengatakan, dalam sutta yang berjudul Atula Sutta, mereka mencela orang yang diam. Mereka mencela orang yang banyak bicara. Mereka juga mencela orang yang sedikit bicara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dicela. Mencela seorang pembabar dharma dengan niat buruk, bukan untuk membangun, itu berbahaya. Apa bahaya yang akan diperoleh orang tersebut? Pertama, Bapak Ibu sahabat muda, ia akan terhalang untuk mencapai kebijaksanaan. Karena apa? Karena pikirannya diliputi oleh kebencian, penolakan terhadap paparan Dharma yang disampaikan oleh Dharma Duta. Kemudian yang kedua, karma buruk dari ucapannya. Karena apa? Karena ucapan kasar atau fitnah akan berakibat buruk bagi dirinya di masa mendatang. Kemudian, Bapak Ibu sahabat muda, orang tersebut bisa menyebabkan perpecahan baik bagi umat Buddha ataupun pengurus wihara atau mungkin bagi para pandita. Makanya usahakanlah sebagai umat Buddha yang baik, yang bijaksana, jangan suka membuat kritik tanpa membangun. Sebagai pendengar, baik kita itu sebagai pendengar memang umat biasa, pandita, Dharma Duta, sampaikanlah saran, pesan, pertanyaan dengan bijak. Bisa waktu diskusi Dharma, bisa saja kita bertanya setelah Dharma Duta berada di ruang tunggu. Kita bisa diskusi empat mata dan memohon penjelasan yang lebih detail tentang statement yang beliau sampaikan, sehingga ini akan memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Dalam kitab Dhammapada syair 252 dikatakan demikian, mudah sekali melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi sulit sekali melihat kesalahan-kesalahan sendiri. Seseorang menyebarkan kesalahan-kesalahan orang lain
seperti menampi sekam, tetapi ia menyembunyikan kesalahannya sendiri seperti pemburu licik menyembunyikan diri dengan menyamar. Dari Dhammapada tersirat ada 2 pesan. Yang pertama untuk pendengarnya, yang kedua untuk Dharmadutta itu sendiri. Apakah kita mencela karena ajarannya yang salah atau karena ego kita terganggu? Bagi Dharmadutta, kritikan tadi, celaan tadi bisa kita pakai sebagai sarana untuk introspeksi diri, di mana letak kekurangan kita. Dan ingat, jangan kecewa, jangan frustasi karena ada masukan tersebut. Tentunya sebagai seorang Dharmadutta, kita harus bijaksana dalam menghadapi orang yang mengkritik tadi atau orang yang mencela tadi. Bagaimana? Pertama, kita harus sabar. Loh, kenapa? Karena kita Dharmadutta. Sabar. Biarkanlah orang itu menghina, mencela, mengkritik kita. Kita hadapi dengan kesabaran. Yang kedua, dengan cinta kasih. Tidak membalas kebenciannya dengan kebencian. Balaslah dengan cinta kasih. Yang ketiga, kita harus objektif dalam mendengar kritikan tersebut atau celaan tersebut. Fokus pada materi yang kita sampaikan. Kesimpulannya, mencela itu mudah, tapi mempraktekkan ajaran Buddha jauh lebih sulit. Oleh karenanya, para pendengar yang bijaksana hendaknya mengambil manfaat dari bimbingan Dharma, bukan mencari kesalahan-kesalahan teknis dari seorang Dharmadutta. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya.